Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini ya, insyaallah ana akan bahas di satu fokus materi kaidah ya, tajwid, yaitu hukum bacaan alif lam. Pernah dengar ya, dan sering kita sering kita hadapin ya ketika saat membaca Quran itu. Dan mungkin yang sudah tahu ini sebagai pengingat saja, dan yang belum tahu ini adalah bagian dari ilmu baru ya, dan mudah-mudahan kita saling ingatkan ya, seperti itu. Nah, hukum bacaan alif lam terbagi menjadi dua. Ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Kenapa ini ana pakai ini sebagai pengingat saja ya. Syamsi itu kan matahari, qamar itu kan bulan. Jadi supaya menjadi pengingat saja. Ingat ya, jadi ada dua hukum alif lam. Sekali lagi, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu adalah alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah itu adalah ketika alif lam menghadapi huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah itu apa? Nah, ini ada 14 huruf syamsiyah. Ya. Ada ta, ada sa, ada da, ada za, ra, za, sa, sya, so, do, to, zo, lam, dan nun. Ini hurufnya. Nah, ketika alif lam menghadapi salah satu huruf ini, yang 14 ini, maka cara bacanya itu adalah meleburkan alif lamnya ya ke huruf syamsiyah, ke huruf ini. Karena cirinya salah satu ciri umumnya adalah tasydid. Jadi alif lamnya tidak dibaca jelas. Jadi maka disebutnya adalah idgham syamsiyah karena melebur ya, atau dileburkan ke huruf syamsiyahnya. Melebur. Ya, bisa difahami ya. Ini istilah saja. Idgham syamsiyah yaitu alif lam syamsiyah itu sendiri. Ya. Jangan lupa cirinya tasydid. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Ini contoh alif lam syamsiyah, sengaja anak tunjukkan lagi di sini huruf-hurufnya supaya lebih paham ya. Nah, di ta'awudz juga ada dua hukum alif lam syamsiyah. Ada di asyaiton. Nah, di sini alif lam menghadapi huruf syamsiyah itu shin. Ada enggak shin di sini? Ada nih. Ya. Jadi cara pembacaannya itu bukan minal syaiton, tapi langsung dileburkan ke huruf syamsiyahnya, minasyaiton. Alif lamnya tidak dibaca jelas. Ya, itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, ar-rahim ya. Ra ada enggak ra? Alif lam menghadapi huruf ra. Ada nih sini. Ya. Jadi langsung asyaitonir rajim, bukan nil rajim tapi nir rajim, ke ra langsung. Tasydid cirinya ini. Nah, ini ya. Jadi minasyaitonir rajim, seperti itu. Kemudian di basmalah juga sama. Di ar-rahman, ar-rahim, ini ra ya. Contoh ra sama seperti ini. Nah, jadi bunyinya bukan bismillahirrahman tapi hirrahmanirrahim, seperti itu. Ya. Kemudian di surah Al-Fatihahnya di sini ada di yaumiddin ya, bukan mildin tapi yaumiddin, ada tasydid, alif lam menghadapi huruf syamsiyah itu ada enggak? Ada nih tuh ya. Jadi yaumiddin tuh. Kemudian ihdinas sirata, as-sirat, alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sa. Ada enggak sa? Ada nih, sa ya. Ihdinas sirata, pembacaannya seperti itu, ditasydidkan langsung dan cirinya langsung tasydid di sini. Kemudian siratal ladzina, alladzi ya. Nah, ini huruf syamsiyahnya itu lam. Lamnya kan double nih. Alif lam menghadapi huruf syamsiyah itu lam. Lam ada enggak? Ada nih. Jadi alladzi bukan za huruf syamsiyahnya tapi lam. Ya, bisa difahami. Satu lagi. Di waladdallin ya. Di sini do ada enggak? Ada.
dha. Nih, dah ya. Alif lam menghadapi huruf syamsiah itu dha. Bisa difahami ya, Masya Allah, alhamdulillah ya. Sudah lebih jelas sekarang, sudah tahu ciri yang tasydid dan cara bacanya itu adalah meleburkan alif lam ke huruf syamsiahnya ya. Dan bisa disebut idgham syamsiah atau alif lam syamsiah, sama saja ya. Oke, kita berlanjut ke hukum bacaan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Ketika alif lam menghadapi huruf yang 14 ini, hurufnya sama ada 14. Maksudnya jumlahnya sama ada 14 tapi hurufnya beda-beda ya kan. Jadi kalau tadi sudah hafal yang 14 asyamsiyahnya, berarti sisanya adalah al-qamariyahnya, seperti itu ya. Hurufnya apa saja? Al-qamariyah itu ada alif, ada ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Saat alif lam menghadapi salah satu huruf ini, maka cara pembacanya itu adalah al-qamariyah. Jadi harus jelas alif lamnya. Dan bisa disebut juga sebagai idhar qamariyah. Ada yang sebut idhar qamariyah karena cara pembacaan alif lamnya adalah jelas. Cirinya tanda sukun ini. Ya. Bisa difahami ya. Cirinya sukun, cara bacanya alif lamnya jelas. Dan ada yang bisa disebut juga izhar qamariyah karena cara bacanya jelas. Kita langsung ke contoh. Nah, ini contoh alif lam qamariyah di surah Al-Fatihah, alhamdu. Nah, di sini alif lam menghadapi huruf qamariyah itu ha. Ha ada enggak? Ada nih, ya. Ha. Cara bacanya alnya harus jelas, tapi ingat jangan dipantulkan. Masih ada yang dipantulkan. Itu catatan yang paling penting, alif lamnya tidak dibaca alif lamnya jangan mantul maksudnya. Kalau cara pembacaan harus jelas. Tidak ale tidak, tapi alhamdu. Ya, kemudian rabbil alamin. Al-alamin alif lam menghadapi huruf qamariyah itu ain. Ain ada enggak? Ada nih. Nih. Ya. Jadi harus jelas rabbil alamin itu. Kemudian al-mustaqim alif lamnya jelas. Alif lam menghadapi salah satu huruf qamariyah itu mim. Mim ada enggak? Ada nih ya. Al-mustaqim ya. Kemudian ghairil maghdubi. Al-maghdub di sini adalah alif lam menghadapi huruf qamariyah itu mim, sama seperti yang di atas ya, ada ya. Kemudian zalikal kitab al-kitab alif lam menghadapi huruf qamariyah itu kaf ada enggak? Ada nih ya. Jadi harus jelas zalikal kitab, seperti itu ya. Kemudian bil ghaibi alif lam menghadapi huruf qamariyah itu ghin, ada enggak? Ada nih ya. Kemudian wabil akhirati alif lam menghadapi huruf qamariyah itu a, nih ada bil akhirah ya. Insyaallah mudah ya, mudah. Masya Allah, alhamdulillah. Dua hukum pembagian dari al-qamariyah sudah kita fahami ya, insyaallah ya. Tinggal silakan bisa diterapkan dan difahami ya, dan mudah-mudahan bisa menambah ya perbendaharaan ilmu baru, dan sehingga menjadi pembacaan Al-Qur'annya makin lebih baik. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman jika masih banyak kekeliruan atau kesalahan, itu datangnya dari dalam diri anak pribadi. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.